Halo, selamat malam bersama saya Idris Herkan Apandi di channel kesayangan kita semua. Screening saham ITX menggunakan indikator AI ya, seperti itu. Oke, langsung saja topik hari ini kita ingin membahas lakukan analisis teknikal secara mandiri ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa ya, Bapak Ibu bisa. Untuk selanjutnya disclaimer ya, saham-saham yang disebutkan ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham. Di sini kita belajar strategi secara teknikal ya, berdasarkan AI-nya ya, seperti itu. Kalau menunggukan AI memang agak lama ya, rekomendasi AI agak lama. Bagaimana yang trading? Yang trading itu antisipasinya seperti apa? Langsung saja. Oke, kita dibantu dengan Fibonacci retracement otomatis. Jadi secara otomatis bilangan Fibonacci akan digambarkan dalam chart seperti itu. Kita ambil contoh di saham BPTN ya. Ini adalah Fibonacci otomatisnya ya, seperti itu. Bahwa apa yang kita lihat ya, eh, penggunaan Fibonacci adalah angka-angka berdasarkan deret matematika Fibonacci ya. Bahwa setiap angka ini adalah peluang ya, peluang Fibonacci. Seperti ini di perdagangan 24 September di area antara 0 sampai 23%. Ini adalah area ya, area. Fibonacci menjelaskan bahwa jika area ini dijebol, maka peluangnya adalah di area berikutnya, seperti itu. Contoh, kita mengikuti BPTN memang sentimennya take profit ya, take profit. Jadi sampai sejauh mana investor itu baik asing maupun lokal ikut take profit, sampai sejauh mana? Itu yang harus kita kaji. Karena apa? Saham ini dalam tren yang naik, sudah mencapai bottomnya. Jadi biasanya ya, biasanya ini yang di channel lain ya, di channel lain biasanya narik, narik garis ya. Ini yang biasa ya. Jadi garisnya seperti ini ya. Ini garis ya, seperti itu. Boleh ya, boleh dipakai. Apa saja boleh. Artinya apa? Ini melambangkan sebuah saham dalam tren yang naik ya. Ini kalau dilihat tren naiknya berapa derajat gitu, yang jelas dalam tren naik. Kemudian ada juga yang menggambarkan untuk batas atas. Jadi ketika batas atas sampai naiknya sampai kapan nih ya? Ini perkiraan. Jadi ini udah terpotong ya. Jadi seperti itu. Ini ilustrasinya ya, seperti itu. Karena kita tahu trennya dalam keadaan tren naik ya, maka yang ingin kita dapatkan adalah retracement-nya, harga yang retracement, harga take profit ya. Ini murni take profit ya, seperti itu. Jadi harga terbaik dari take profit itu cara 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 menggunakannya seperti apa untuk trading ya, gini ya. Ada batasan-batasan Fibonacci. Ini angka-angka dari deret Fibonacci. Peluang ya, peluang Fibonacci. Bahwa di PBTN ternyata ketika garis Fibonacci-nya tembus, ya si trader harus siap juga merelakan ya, barangnya harus dilepas dulu. Itu konsep. Ini contoh ya, perdagangan Oktober ya.
dia tidak tembus Fibonacci-nya 1350. Artinya apa? Ini menjadi batas seorang trader pembatasan risiko. Baik ya dia ambil misal ya seperti ini. Ketika berspekulasi bahwa harga saham akan tertahan di zona retracement 78%. Oke, saya pasang antrian seperti itu ya. Ternyata dapat barang. Akhirnya apa? Besoknya ketika dapat barang atau dapat barang, dalam proses dapat barang ini ternyata di penutupannya di bawah Fibonacci. Ya Bapak Ibu harus gimana? Jual. Karena berisiko akan ketika batas ini dijebol, berisiko akan saham itu di bawah turun sampai batas Fibonacci berikutnya. Ini kalau kita menggunakan strategi teknikal menggunakan Fibonacci retracement. Seperti itu. Berikutnya apa yang terjadi? Ya pasang antrian lagi ya. Pasang antrian lagi misal di atasnya sedikit lah ya. Fibonacci-nya 1350. Boleh pasang antrian di 1360 misal ya, pasang antrian seperti itu. Karena secara Fibonacci ini akan tersentuh batas bawahnya lagi, tersentuh atau mendekati. Nah, kapan kita akan jualan? Gini strateginya Bapak Ibu ya. Pembatasan risiko dari Fibonacci retracement adalah jika harga saham itu jebol 1350. Artinya kita, si trader, itu siap cut loss 10 poin. Nah, di sini gimana? Di sini ya udah cut loss dulu. Baru ambil lagi antrian di misal 5 atau 10 poin di atas Fibonacci retracement. Seperti itu. Ini studi kasusnya ya. Selanjutnya, ternyata yang penting apa? Pembatasan risiko aja. Seorang trader itu jangka menengah ya. Yang diperhatikan adalah pembatasan risikonya. Tahu batasan risiko. Seperti itu. Seperti sekarang ya, ternyata saham ini mengalami kenaikan. Ya, kenapa nggak jual? Yuk, ada yang nanya ini. Misal tanyaan. Kenapa nggak jual ini? Di sini. Coba dijual. Kan di bawah turun. Ternyata benar ya, turun. Tetapi ya, ada kemungkinan dia akan menembus. Karena apa? Secara retracement sudah membalikan arah. Dia menembus zona emas retracement, yaitu di zona 61 sampai 65% Fibonacci. Itu konsep. Ya benar ya. Itu tinggal menunggu waktu. Sekarang, karena dia mampu menembus Fibonacci 1450, makin yakin bahwa saham ini nantinya akan ke sini. Ini ya, secara konsep akan yakin dia tembus. Tapi apakah langsung? Nah, di pasar itu banyak eh, yang menentukan harga ya. Sentimen itu banyak ya. Faktornya banyak ya. Bisa jadi bisa jadi kalau sentimennya lanjut maka laju. Jadi naik terus. Tapi kalau ada sentimen setidaknya dia akan turun dulu. Batasnya di sini. Jadi seorang trader nanti membatasi risikonya di mana? Di sini. 1425. Kalau dia tertahan artinya akan lanjut. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang belum punya BBTN, ya pembatasan ambil barangnya di sini. Ya 5 poin dari 1425 ya 120 lah. 1430. Jadi antrinya di sini.
Siap cut loss. Andai kata dia di bawah turun 1425 seperti itu. Tetapi kita tahu arahnya. Oh, arahnya nanti ke atas. Gitu. Oke, ini baru satu saham ya, seperti itu. Kemudian kita juga memperhatikan ya tingkat tekanan jual ya, tingkat tekanan jual selain secara Fibonacci atau secara teknik yang lainnya harus dilihat juga teori-teori atau indikator AI yang lain. Ini contoh red average. Red average menjelaskan ini tekanan jual terhadap tekanan daya beli. Jika arahnya bawah, artinya saat ini tekanan jualnya tinggi. Bapak Ibu mesti bersabar menunggu pembalikan arah. P, pembalikan arah. Itu menandakan daya beli sudah melebihi tekanan jual. Sesuai hukum ekonomi, kalau daya belinya meningkat, harga naik. Ya, seperti itu konsepnya. Kalau tekanan jualnya tinggi, harga turun pun dihajar terus ya, seperti itu. Sampai ada pembatasan. Nah, ini menurut saya di BBTN sudah ada pembatasan. Ideal yang masuk ya sebenarnya ya berdasarkan red average, tunggu garis indikatornya yang pertama mengarah ke atas, yang kedua berubah warna menjadi biru. Jadi berwarna biru itu sebenarnya kemarin ya waktu merah itu sudah ideal ya sebelum hari ini naik. Jadi berdasarkan red average ini udah ideal untuk masuk karena warnanya sudah biru. Juga arahnya tekanan belinya sudah bagus. Ini berdasarkan kajian Fibonacci dan red average. Ini saya tidak bisa menampilkan banyak ya. Ada untuk AI yang lain ada di materi sebelumnya ya. Silakan kita fokus di sini. Oke, efeknya gimana? Efeknya ya kita bisa coba cari saham lain ya yang mirip lah ya dengan konsep Fibonacci dan arah daya beli ya, arah daya beli. Itu konsep. Oke, langsung saja ke saham menarik ya. Saham menarik kita coba langsung ke BBRI ya. Menarik. Yang pertama menarik, saham ini arah atas ya. Itu yang pertama. Ini arah atas. Tertahan ya. Jadi konsepnya mencari dulu arah atas. Jadi dalam trennya, tren jangka panjangnya itu arah atas. Artinya apa? Kita membeli buy on retracement. Jadi kita lihat buy on retracement-nya di harga berapa. Ini arah atas, kita hapus dulu, kita tahu arah atas. Ternyata Fibonacci-nya menyentuh di ini ya. Ini dari arah bawah ya. Kalau dari arah atas 100 berarti sudah di zona 778 ya. 23 ini atau 76 ya. 76%-nya sama saja ya. Berarti dia kalau ke nol sama juga ya. Sudah berbalik arah di 23% Fibonacci. Mantul. Dan itu menjadi penanda bahwa bahwa ini ya dia tertahan di Fibonacci ini. Kemudian kemarin memang menjebol ya, menjebol Fibonacci berikutnya di 4920. Yang 5040 belum dijebol. Hanya ekornya saja ya, buat bodinya belum. Dan sekarang nih Bapak Ibu, kata kuncinya ya. Kalau mau ambil barang boleh-boleh saja.
Namun siap, alangkah lebih bagus nyicil. Kenapa demikian? Kenapa? Saya bilang nyicil karena dia ada jebol turun lagi ke bawah. Kalau turun lagi ke bawah, Fibonacci-nya siap-siap dia bisa saja ke bawah dulu atau ke atas langsung. Ya karena areanya di batasan 5050 dan area 4920. Ya semoga aja perdagangan minggu depan mulai berbalik arah. Jadi Bapak Ibu langsung ambil di 4920-nya. Ini batas Fibonacci-nya. Mau amannya ya tunggu saham ini naik 4920 atau ya sekalian aja tunggu di retracement-nya 4770. Dia nggak mampu naik, jebol di garis Fibonacci-nya, lepaskan dulu. Itu konsepnya. Kalau trading juga siap batas resiko. Gunakan konsep itu saja. Yang semula dapat barang di sini ya, tenang saja. Kenapa? Ya, kenapa saya bilang tenang? Ya, sifatnya trading itu kan ada strategi, batas jualan. Ya, kalaupun mau jualan, ya sebenarnya sudah profit juga, tetapi sayang ya, karena arahnya adalah arah atas. Ini masih menunggu sentimen saja. Kita lihat faktor pendukungnya itu penting juga ya. Waduh, faktor pendukung dari sini adalah daya jualnya ya. Tekanan jualnya sudah berbalik arah di sini ya, di -46. Ini yang menurut saya pun yakin ya. Saya pun yakin, tinggal tunggu sedikit lagi retracement-nya, maka ini daya belinya akan meningkat. Ya, profit taking-nya udah selesai kayaknya ya. Di sini udah selesai ini profit taking. Tinggal menunggu apa yang menjadi sentimen positifnya. Seperti itu. Oke, itu di BBRI. Oke, jangan bank lagi lah ya. Kita masuk lagi ke saham yang lain ya. Hari ini yang berhasil eh, contoh lagi ya. Nanti Bapak Ibu banyak-banyakan mengamati ya. SMGR misal di saham semen ya. Kita coba lihat dulu SMGR. Ini downtrend yang cukup ya. Downtrend yang cukup lah ya. Dan sekarang arahnya bagaimana? Arahnya dari bottomnya saya rasa saya rasa pernah patah tren ya. Patah trennya cukup jauh. Nah, berarti mengulangi lagi tren turun. Tetapi karena kita sudah dapat batasan ya, sebenarnya kalau melihat itu arah trennya memang naik di sebelumnya ya. Arah trennya naik, tetapi di zona retracement-nya jebol ya, jebol berkali-kali ya, seperti ini ya, karena jebol berkali-kali. Ini sedikit aja penanda, penanda dia jebol itu ini ya, ya harus cut loss di zona emas 6165% ini zona emas Fibonacci. Seharusnya kalau mau ambil barang itu di zona emas sebenarnya ya. Tetapi apa boleh buat jebol. Ini menandakan bahwa saham ini akan turun. Tunggu lagi di sini, jebol lagi ya, dapat barang cut loss lagi ya. Udah berapa kali cut loss? Di sini dapat barang cut loss. Dapat barang cut loss. Akhirnya apa? Tunggu lagi di sini, dapat barang. Kan konsepnya seperti itu. Jadi seorang trader dapat barang, cut loss di sini, dapat barang lagi. Kalau jebol ya cut loss lagi. Itu konsep menggunakan retracement. Jadi harus siap cut loss. Setelah dapat barang, ternyata tidak jebol. Nah, ya.
di area 100% retracement-nya mulai ada pembalikan arah. Mampu ditembus retracement-nya, kemungkinan juga mampu menembus ini. Jadi seperti itu. Dan yang menikmatinya ya Bapak Ibu juga kalau udah dapat strateginya, ini udah ke arah atas, nggak tahu lagi ini mau kemana lagi arahnya. Yang jelas dia sudah breakout. Ya ini masuk dalam stake satu karena bolak-baliknya ya. Mulai breakout dari zona ini biasanya arahnya atas. Ya kalau arahnya atas jauh memang ya di 5 ribuan ya seperti itu. Tetapi apa kamu langsung naik? Enggak ya. Dia ada swing swing low-nya ya berdasarkan arah ini. Seperti itu. Jadi saham-saham menarik yang tentunya yang untuk dijadikan trading adalah saham-saham di LQ45, kemudian rutin bagi dividen untuk pengaman ya. Dividen itu pengaman sebagai uang tunggu sambil menunggu saham itu berbalik arah. Jadi yang investor nggak bisa uang panas. Baik itu yang trading juga nggak bisa uang panas. Uang sehari-hari nggak bisa. Ini benar-benar uang yang tidur. Uang tidur pakai strateginya juga. Nah, pembalikan arahnya sebenarnya diketahui itu sejak eh, 19 September ya. Tetapi saham masih dibawa turun ya. Mulai arah pembalikannya sempat biru ya. Nah, rupiah ini penting ya, penanda awal di sini ya. Penanda rupiah ini sebenarnya dari beberapa chart itu jarang ya. Rupiah ini nggak terbentuk pi dengan sempurna. Maksud saya pi dan sempurna itu kalau atasnya ini ya, maka pi sempurnanya ini. Nah, dikhawatirkan kalau Bapak Ibu yang belum punya, takutnya ya, takutnya ini daya belinya sudah sampai puncak ya. Pernah puncaknya di 53 ya takutnya ya. Itu tadi studi status ya, bukan ajakan untuk beli. Daya daya belinya udah tinggi. Selanjutnya apa? Kalau udah tinggi ya, di sini pernah ya juga tinggi daya belinya. Selanjutnya take profit lagi. Seperti itu aja ya konsepnya. Daya beli udah muncak, barang udah punya. Selanjutnya adalah take profit lagi. Daya jualnya meningkat. Ini beberapa kasus ya dari Januari pun ya daya belinya tertahan di 42. Adalah ya 42. Mungkin kalaupun mau naik sedikit lagi aja. Karena berdasarkan indikatornya udah ketinggian. Ini studi kasusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ditunggu-tunggu pastinya adalah saham Papa PP. Karena menarik. Dia masih di zona bawah. Ya tunggu saja. Saya juga menunggu. Contoh BRPT. BRPT bagaimana? Berdasarkan analisa AI-nya. Coba kita eh, buy on retracement-nya dulu. Jadi belum dapat barang ya. Saya belum dapat barang. Ya. Buy on retracement-nya adalah ya sebenarnya nawarnya pelit ya 975 belum dapat lah barang karena nawarnya terlalu pelit. Jadi konsepnya kalau mau nawar ya 97 980 lah ya. Andaikan kemarin saya nawar 980 cuma tersentuh sebentar ya. Jadi kalau mau berani kita dah tahu ya cut loss kita di bawah 975. Nah, siap nggak kehilangan 10 poin misal ya kalau mau ambil sekarang ya. Ambil sekarang 995. Cut loss kita 975. Siap nggak? Itu strategi yang pertama.
siap atau tidak cut loss. Ketika siap cut loss, jebol 975, ya nunggu barangnya lagi di dekat-dekat 940. Itu konsepnya. Ya, itu konsepnya. Nah, akan lebih bagus lagi ya, kita biar sama-sama trader yang lain yang sudah punya barang juga happy. Sebaiknya tunggu tunggu di harga 1005. Wah, telat dong. Tidak ya. Itu konfirmasi pembalikan arahnya dijebol ya, 1005. Siapa yang 1005? Bodinya, bukan ekor. Body ya, body. Kalau ini kan ekor. Ekor. Bodinya, body itu yang tebal. Ini ekor. Lebih yakin di ekor. Bodinya tembus 1000. Ya udah. Tapi lihat lagi daya belinya. Nah, sementara sekarang belum ada, P-nya belum ada. Gitu. Ya, ini. Artinya ini belinya, ini belinya menurun, jualnya meningkat. Pengurangan itu menjadi indikator minus. Minus 69. Sejauh ini bagaimana? Wah, ini minus yang tertinggi menurut saya ya. Selama ini minus 61. Karena ini menarik ya. Kalaupun jalan ini cuannya besar ya. Disclaimer ya. Cuannya besar. Buat yang punya barang nyantai ya. Karena apa? Tekanan jualnya udah banyak sekali ya. Yang mau jualan juga udah habis barangnya ya. Tinggal sekarang menunggu sentimen. Karena orang udah pada jualan, udah habis. Barang sudah habis dijual. Nunggu sentimen lagi. Kalaupun turun ya turun-turun sedikit. Paling ya tertahan di 975. Kalaupun mau ambil barang saya udah nawarnya memang pelit saya ini. Risiko ya, berisikonya profil risiko saya rendah. Jadi aman saja ya. 980 cut loss di 970, ini 10 poin. Lumayan juga 10 poin ya. Kalau masuknya besar. Tetapi kita punya metode harus dipecah ya, dipecah. Jangan sampai menumpuk di salah satu saham. Ini kalau teknik saya mau ambil barang di bawah. Jadi gitu nawarnya di 980. Cut loss-nya di 970. Ada 10 poin ya. Ya, semoga aja berbalik arah. Kalau berbalik arah, terpaksa ambil di 1010. Tidak apa ya. Cut loss-nya di mana lagi? Cut loss-nya di 995. Kalau nggak jadi naik ya. Jadi kalau ada pembalikan arah, bodinya hijau di atas 1000, ambil. Berarti pembalikan arah. Yang kedua, kita harus lihat dulu. Tekanan jualnya sudah mereda. Ini mulai ada bereda ya. Huruf P-nya sudah mulai melandai. Ini contoh-contoh yang pernah terjadi, bisa dicek saja. Ini ya, ini tekanan jualnya tinggi, ya, kemudian meningkat, ya. Ini, ini melambangkan daya beli tinggi. Kemudian tidak sampai puncak, ya, sudah berbalik arah. Ya, kalau dari sini ya siap-siap jualan juga, ya, seperti itu. Oke, berikutnya saham Papa PP ngapa tertarik ya? Saya juga tertarik, walaupun ya secara fundamental benar benar-benar mahal ya. Tetapi si pengendalinya bertanggung jawab. Itu logika pertama sebenarnya. Pengendali bertanggung jawab dalam arti si pengendali juga nggak mau kehilangan asetnya. Wow, bayangin kalau asetnya aja turun 10%, yang tadinya orang terkaya
berdasarkan aset ya, orang terkayanya berdasarkan aset ya, uangnya semu bukan real, aset ya, aset yang dinilai, yang nilainya kita kalau mau naikkan harga sahamnya ya asetnya bertambah. Si orang kaya ini, Papa PP ini juga nggak mau ya, masa dalam seminggu hilang asetnya triliunan loh. Jadi si pengendali juga menahan harga. Itu dasar teorinya. Jadi walaupun ini gorengan, si penggoreng bertanggung jawab. Dia nggak mau kehilangan asetnya. Tinggal pilih juga kita si retail ini cari saham yang menarik. Beda cerita dengan saham-saham yang pengendalinya adalah negara. Contoh ya, BBRI. Negara punya 51%. Dia nggak ada urusan mau sahamnya dibawa turun, saham bawa naik, nggak ada urusan. Mereka negara yang diharapkannya dividen yang selalu meningkat. Nah, ini seperti itu konsepnya ya. Konsep si pengendali ini benar-benar cari yang mereka si pengendali nggak mau asetnya turun. Jadi beberapa kali tercatat Pak PP juga melakukan buy ya untuk menjaga jangan sampai asetnya turun. Oke, coba kita lihat di brand. Informasinya Papa PP sudah masuk lagi ya seperti itu. Nah, brand kapan mulai menarik? Ya kalau mau beli ya, kapan mau beli? Saya sempat dapat barang ya di sini. Ada itu. Tetapi karena udah cuan menurut saya cukup, ya saya jual. Waktu hari pertama langsung jual saja ya, dapat barangnya di sini. Karena jebol, dapat barang di sini tembus cukup lah ya. Berapa persen waktu itu ya? 12% tradingnya memang trading singkat ya. Begitu juga nawarnya gimana yang ini brand? Ya nawarnya memang pelit ya. Di sini lagi 5.800. Kenapa? Berdasarkan Fibonacci tersentuh lagi. Ini Fibonacci-nya yang ngomong. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 5625. Kan sayang kalau nggak dapat barang ya. Seandainya jadi ya brandnya dapat sentimen positif dari hasil pemeriksaan tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi terkait saham-saham brand, saham-saham Papa PP juga ikut naik. Ya tinggal dapatkan barang di harga setelah breakout zona Fibonacci 7.100, maka peluangnya akan menembus ke 7.925, 800 poin gitu. Kalau lanjut, nah berdasarkan rekam jejaknya aja kita tahu kalau lanjut ya bisa setidaknya di 10 ribuan. Strateginya gimana? 5% sampai 10% dari portofolio untuk trading, bukan untuk investing ya. Itu strateginya. Saat ini karena zonanya zona ini ya, tekanan jual juga masih tinggi ya, maka kita nunggu lah. Karena tekanan jual itu sempat pernah di -70. Jadi ya nawarnya jangan jangan murah-murah benar ya. Eh, jangan mahal-mahal benar nawarnya ya. Di sini langsung di harga tadi ya, 5.000 berapa tadi ya. Kenapa? Ini tekanan jualnya masih. Kalau dia sampai pernah di -50, amati aja Bapak Ibu yang nggak sibuk, real time ya gunakan ini seperti itu.
Nah, ini di sahamnya ya. Pasti dapat nggak ya? Namanya saham ya ada peluang. Kita hanya membaca peluang ya, seperti itu aja ya. Peluangnya seperti apa? Peluangnya memang ya arah 56.600, 5.700 lah ya, karena Fibonacci-nya 5675. Nah, selanjutnya jika jebol ya terpaksa Bapak Ibu jualan juga. Jangan ditunggu ya, jangan takut. Rugi dong. Ya, kalau rugi daripada ruginya nambah, kenapa? Terminal berikutnya, pemberhentian berikutnya di 3925. Siapa yang mampu di zona ini? Ya, seperti itu. Tetapi sekali lagi, si pengendali tidak akan membiarkan harga sahamnya jatuh. Karena pengendali tidak mau aset kekayaannya berkurang. Dijagalah ya ini. Kalaupun mau ambil ya cicil boleh ya. Satu hari satu lot, satu hari satu lot, satu hari satu lot. Sampai dia naik ya, seperti itu tekniknya. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya lebih ke bukan pembahasan sahamnya ya, lebih ke tekniknya. Dicoba aja ya, dicoba aja dengan cara teknik Fibonacci ini dan arah daya belinya meningkat ya, rupiah ya. Nah, seperti itu. Coba saham yang menarik ya terakhir ya. Bukan menarik. Ini menolak turun ya. BBCA ya. Saham yang menolak turun ketika yang lain turun ya, seperti itu. Oke, BBCA menarik lagi bagi yang belum punya barang ya, tapi kita tahu arahnya adalah arah atas. Sekarang bagaimana strategi kita beli buy on retracement? Itu saja. Ini di bawah turun, jebol Fibonacci 10425, maka nawarnya Bapak Ibu di 10.300. 10.300 tawar sudah di situ perdagangannya. Engkau ekornya nanti itu bisa dapat ya. Kalau dia nggak jebol. Kalau jebol sebagai trading ya udah ya simpan aja. Karena sahamnya bagus, kenapain harus pusing? Karena juga portofolio kita hanya 5 sampai 10%. Contoh yang pernah terjadi penjebolannya, maka arahnya, nah ya, Fibonacci nggak sampai, nggak tepat ya. Tapi ada satu tik lah ya, satu tik dapat barang, akhirnya naik seperti itu. Kalau ini tembus ya, kalau tembus ini kan gagal breakout nih ke atas. Jadi belum zona ini ya, peluangnya belum di zona ini. Tapi peluang berikutnya adalah zona ini. Maka nawarnya di sini 10.300. Tawar 10.300. Atau pembelian berikutnya jika harga melewati 10.425. Badannya hijau, jangan badannya yang merah. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya lebih ke arah teknikal, biar Bapak Ibu secara mandiri juga bisa melakukan analisa sendiri. Arahnya ya, arahnya juga jangan lupa. Sudah terhenti ya, tekanan jualnya sudah terhenti cepat sekali di BBCA. Sekarang arahnya adalah beli. Oke, arahnya adalah beli. Maka saya yakin juga. Ya, terkendala modalnya aja nih ya. Modalnya kalau modal sedikit ya harus benar-benar jangan sampai kehilangan modal juga ya. Biar kecil tetapi portofolio hijau itu aja ya. Seperti itu.
Oke, demikian selamat malam ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.